Assalamualaikum. Halo teman-teman, nama saya Vinda Rodatul Hikmah. Di sini saya akan menunjukkan gimana sih kita cara menggunakan aplikasi DMS PSS dengan rumus T dan F. Oke, biar tidak memperpanjang waktu, mari kita ke videonya. Baik, kita ke tabel T. Sebelum kita ke tutorialnya, mari kita kenali tabel T itu apa sih? Jadi uji T, tes independen, adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda studi komparasi independen. Contohnya perbandingan laki-laki, perempuan, perbandingan kelompok, kontrol perlakuan, perbandingan perusahaan A, B, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, tabel T ini juga memiliki syarat uji parametrik, yaitu 1. Pengambilan sampel secara acak atau random. 2. Data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal atau distribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara uji normalitas. 3. Data yang diperoleh merupakan data homogen. 4. Jumlah sampel atau N tiap subjek diusahakan sama. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman SPS-nya. Selanjutnya kita tulis DF di variabel view. Selanjutnya kita ke data view. Kita tulis di angka nomor 1, misalnya 1 sampai berikutnya. Atau sebagai contoh kita tulis sampai ke angka 20. Nah, mungkin ini adalah angka untuk patokan atau contoh kita dalam tutorial kali ini. Jika sudah menulis contoh angkanya, kita ke transform dan klik komputer variabel. Nah, kalau jika sudah muncul itu ada target variabel, kita tulis di situ T tabel. Setelah itu kita ke function group dan kita pilih option yang inverse DF. Setelah itu akan muncul function and special variable. Kita ke bawah dan pilih IDFT. Klik 2 kali agar keluar itunya. Nah, di situ ada 2 tanda tanya. Di tanda tanya pertama kita bisa ubah dengan contoh seperti 0,25 dikurang 100%. Nah, maka hasilnya akan menjadi 0,975. Untuk tanda tanya kedua itu kita ubah menjadi DF dan klik OK. Nah, setelah itu keluarkan hasilnya. Jadi seperti itu contoh dari variabel T itu. Nah, jika sudah, kita masuk ke tabel F di SPSS. Saya akan jelaskan dulu apa itu F tabel di SPSS. Uji F adalah uji yang dipergunakan untuk menentukan apakah model dinyatakan layak atau tidak. Sering juga disebut dengan goodness of field.
Jika model dinyatakan tidak layak, maka sebenarnya analisis tidak diteruskan dulu dan dilakukan modifikasi dulu agar model menjadi layak. Misalnya dengan melakukan transformasi data, menghilangkan data outliers, menambah data, atau bisa juga dengan menambah atau mengurangi variabel penelitian. Poin pentingnya adalah bahwa semuanya harus dilakukan berdasarkan telaah teori yang ada. Tabel F sangat penting dalam ilmu statistika. Tabel F digunakan untuk mencari F statistik dalam pengujian hipotesis. Cara membaca tabel F kerap digunakan ketika melakukan penelitian kuantitatif. F tabel digunakan untuk mencari F statistik dalam pengujian hipotesis, meskipun lebih umum menggunakan teknologi seperti Excel atau SPSS untuk menjalankan pengujian. Tabel F dapat berguna untuk dengan cepat mencari beberapa nilai yang berbeda sekaligus. Baiklah, kita akan langsung ke tutorialnya. Di sini kita masuk lagi ke halaman SPSS. Nah, di sini di variable view kita tulis di situ df1, kemudian df2, terus kita ke data view. Sebelumnya saya akan bikin beberapa angka untuk patokan contoh kita pada tutorial kali ini. Jika ada angka lain atau yang diinginkan bisa diubah. Ini hanya untuk patokan contoh kita dalam tutorial kali ini. Nah, jika sudah seperti ini, sudah mendapatkan angkanya, kita menuju ke transform dan kita ke compute variable. Nah, sama seperti tadi, kita ke target variable, tapi di sini kita tulis dengan F tabel. Setelah itu kita ke function group dan kita cari lagi tadi inverse df, sama seperti tadi. Nah, terus kita ke function and special variable, kita cari idff. Nah, jika sudah di tanda tanya pertama, kita kasih contoh untuk patokan atau contoh persenan kita. Di sini saya akan menggunakan angka 0,5. Oke, 0,5 ya. Setelah itu untuk tanya-tanya kedua itu kita tulis dengan df1. Kita hapus terlebih dahulu tanda tanyanya dan kita tulis df1. Dan tanya-tanya ketiga kita tulis df2 dan kita klik OK. Nah, jika seperti itu kita klik OK. Baik, jika sudah, ini variabel
viewnya langsung berubah. Nah, berubah ya guys. Baiklah, segitu saja yang bisa saya tampilkan. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.